Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja bernama Darian yang sangat gemar menyembah berhala. Ia membangun sebuah istana megah yang dipenuhi patung-patung berhias mutiara dan permata. Berhala-berhala itu diberi wewangian minyak misik. Sementara di depan istana dibuat lubang besar berisi api yang menyala-nyala. Raja Darian memerintahkan seluruh rakyatnya untuk datang dan menyembah berhala tersebut. Siapa saja yang menolak akan dilempar ke dalam kobaran api yang sangat besar sebagai hukuman. Melihat kesesatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi yang bernama Jirjis untuk mengajak sang raja kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Jirjis alaihissalam mendatangi raja dan berkata, "Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, melihat ataupun menolongmu?" Raja Darian menjawab. Raja menjawab dengan sombong bahwa sejak menyembah berhala, ia memperoleh kekayaan dan kekuasaan yang sangat besar. Ia kemudian meremehkan Nabi Jirjis karena hidup sederhana dan tidak memiliki kemewahan dunia. Nabi Jirjis menjelaskan bahwa kenikmatan dunia hanyalah sementara, sedangkan nikmat akhirat jauh lebih kekal. Perdebatan panjang pun terjadi. Karena tidak mampu membantah ucapan Jirjis, raja menjadi sangat marah dan memerintahkan pasukan untuk menyiksa beliau. Raja memerintahkan agar air dipanaskan dalam bejana besar, lalu dituangkan ke tubuh Nabi Jirjis hingga tubuh beliau hancur melebur. Setelah itu, tubuh beliau disisir dan disisir besi sampai hanya tersisa tulang-tulangnya saja. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Jirjis dihidupkan kembali dalam keadaan sempurna seperti semula. Beliau kembali menyeru, "Hai orang-orang kafir, ucapkanlah tiada Tuhan selain Allah." Bukannya sadar, sang raja justru semakin murka. Ia memerintahkan agar 6 paku besar ditancapkan ke tubuh Nabi Jirjis, di kedua tangan, kedua kaki, kepala, dan dada beliau. Tubuh Nabi Jirjis penuh dengan darah dan luka, hingga akhirnya wafat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menghidupkan beliau dan mengembalikan tubuhnya seperti sedia kala. Nabi Jirjis terus berdakwah tanpa rasa takut. Raja pun kembali menyiksa beliau dengan melemparnya ke dalam kuali besar berisi air mendidih. Nabi Jirjis meninggal kembali. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkannya kembali tanpa sedikit pun luka di tubuhnya. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi Jirjis mengalami penyiksaan dan dibunuh berkali-kali hingga puluhan kali. Namun setiap kali itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan beliau kembali. Suatu ketika raja berkata kepada Nabi Jirjis, "Bersujudlah sekali saja kepada berhalaku. Setelah itu aku akan memenuhi semua keinginanmu dan mengikuti ajaranmu." Nabi Jirjis tidak menjawab sedikit pun. Raja mengira beliau setuju, lalu mengundangnya bermalam di istana. Pada malam hari, Nabi Jirjis beribadah dan membaca kitab Zabur hingga menjelang fajar. Bacaan itu terdengar oleh istri sang raja dan membuat hatinya tersentuh. Sang permaisuri menangis sepanjang malam, kemudian diam-diam memeluk ajaran Nabi Jirjis tanpa diketahui suaminya. Keesokan harinya, raja kembali mengajak Nabi Jirjis menyembah berhala. Karena Nabi Jirjis tetap diam, beliau dimasukkan ke rumah seorang perempuan tua yang memiliki anak buta. Nabi Jirjis tidak diberi makan sedikit pun. Saat merasa lapar, beliau berdoa kepada Allah sambil memegang sebatang kayu yang ada di rumahnya. Dengan kuasa Allah, kayu tersebut tumbuh daun dan menghasilkan berbagai buah. Melihat kejadian itu, perempuan tua tersebut beriman kepada Allah dan meminta Nabi Jirjis mendoakan anaknya agar sembuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Jirjis. Anak itu dapat melihat kembali, mendengar, dan berbicara kembali. Nabi Jirjis selalu menyuruh anak tersebut pergi ke tempat berhala dan memanggil semua orang untuk datang. Dengan izin Allah, berhala-berhala itu bergerak menuju Nabi Jirjis dalam keadaan terbalik.
Istri raja yang melihat kejadian tersebut mengikuti arah berhala yang berjalan. Sesampainya di hadapan Nabi Jirjis, beliau menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika itu bumi terbelah dan seluruh berhala hancur berkeping-keping. Melihat mukjizat itu, istri raja segera kembali ke istana dan mengajak rakyat mengikuti ajaran Nabi Jirjis. Raja yang sangat marah mendengar ucapan itu. Ia berkata bahwa dirinya telah menyaksikan banyak mukjizat, namun tetap tidak percaya. Sedangkan istrinya baru melihat satu kejadian sudah langsung beriman. Sang permaisuri menjawab, "Itu karena engkau termasuk orang yang celaka, sedangkan aku diberi petunjuk oleh Allah." Murka mendengar jawaban itu, raja memerintahkan agar istrinya dibunuh. Sementara itu, Nabi Jirjis berdoa kepada Allah agar diberikan kematian syahid setelah bertahun-tahun menghadapi gangguan kaum kafir. Tidak lama kemudian, para utusan kerajaan datang dan membunuh Nabi Jirjis alaihissalam dengan pedang mereka. Nabi Jirjis wafat sebagai syahid di jalan Allah. Setelah kejadian itu, api besar turun dari langit dan membakar istana hingga binasa. Cerita ini bersumber dari malangtimes.com.